Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Haji mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada wali murid, kepada adik-adik sekalian kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah menyempatkan hadir di acara resepsi Pak Haji hari Minggu kemarin, gitu ya. Pak Haji mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Pak Haji ingin memohon maaf kepada yang hadir kemarin, mungkin ada banyak kekurangan dalam acara, mungkin bisa jadi makanannya yang kurang sesuai atau mungkin tempatnya yang kurang nyaman. Pak Haji mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tapi Pak Haji mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang sudah menyempatkan hadir ya. Kita langsung ke materi ya. Untuk bulan April ini kan Maret, April, kita sekarang anggaplah sudah masuk ke April ya. Kita sudah masuk ke surat, kalau kemarin kan kita masuknya ke Al-Mutaffifin ya. Berarti sekarang kita masuknya itu ke surat Al-Insyiqaq. Ya, silakan dilihat Al-Insyiqaq. Nah, Al-Insyiqaq ini agak-agak mirip dengan Al-Infitor ya, hati-hati ya. Jadi Al-Insyiqaq dengan Al-Infitor itu karakter suratnya atau jenis kata-katanya agak-agak mirip. Idzas sama'u fatarat atau idzas sama'u syaqqat gitu ya. Itu agak-agak mirip ya. Tapi insya Allah kalau kita sering murojaah, kita sering ulang-ulang hafalan kita, insya Allah tidak akan tertukar ya. Oke, kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah sekarang kita akan bahas ayat keempat sampai ke 6 aja ya. Ke 6-nya agak panjang tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa ya. Kita bagi dua dulu, nanti baru kita baca 1 sampai full, 1 sampai full, 1 ayat full gitu ya, ayat ke 6-nya. Langsung aja kita awali dengan membaca A'udzubillah dan Basmalah dulu ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran itu kita membaca A'udzubillah dan Basmalah. Nah tapi kalau kita membacanya dari tengah surat itu boleh A'udzubillah saja, Bismillahnya tidak usah gitu ya. Atau bahkan ketika membaca surat At-Taubah yang ada di juz 10, itu surat yang tidak ada atau tidak boleh membaca Bismillah. Bahkan para ulama mengatakan ketika membaca Bismillah di surat At-Taubah itu hukumnya sampai berdosa gitu ya. Kita bukan mau bahas itu ya. Nanti kalian cari sendiri di juz 10 itu ada surat At-Taubah. Kita lanjut ke ayat keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ayat keempat, boleh sambil dibarengin sama Pak Haji nggak apa-apa ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, hati-hati di sini. Wa alqat, ada hamzah ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa takhallat. Kho-nya sudah masuk ke la, wa takhallat. Jadi jangan wa takhallat. Itu salah. Kho-nya itu jadi panjang. Harusnya kho-nya pendek tapi langsung dimasukin ke la-nya karena di la ada tasdid. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Khallat. Ada hamzah juga ya, dan hamzah tidak boleh sampai berlebihan. Wa alqat ma, wah itu udah lebih banget, itu nggak boleh ya. Wa alqat ma, dikit aja hamzah, asal terdengar dan ada gitu ya. Nah tapi jangan sampai juga nggak ada sama sekali. Wa alqat ma, wah itu salah juga ya. Jadi yang penting harus ada tapi jangan sampai berlebihan itu ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat gitu. Kurang lebih bacanya ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, sekali lagi ya, Pak Julang ya, silakan diikuti. Wa alqat
ma fiha wa takhallat. Ya. Jadi kita baca cepat ataupun baca lambat itu tetap yang namanya panjang pendek jangan sampai tertukar gitu ya. Kalau kita baca dengan tempo sedangnya kan wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalau yang lambatnya wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Jadi tetap aja sama, cuma temponya aja beda gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang bacanya cepat, panjang pendeknya jadi berantakan gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Kita lanjut ke ayat kelima. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di sini di ayat kelima itu sama persis dengan ayat kedua ya. Jadi kalau kalian lihat ayat kedua itu sama persis. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maju ulangi lagi ya dengan tempo yang pelan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya. Wa huqqat gitu ya. Dengan tempo yang agak sedang. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kalau tempo cepat ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat gitu ya. Jadi kalau kita udah apa ya? Udah nggak ketuker-tuker lagi, itu baca agak cepet, itu temponya enak gitu ya. Kita bisa menikmati bacaan kita gitu. Paji ulangi lagi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke, seperti itu. Sekarang Paji ulangi dari ayat ke-4 sampai ke-5 ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, seperti itu kurang lebih temponya. Jadi, kalau dalam membaca Al-Qur'an itu lebih baik temponya pelan ya, santai. Tapi bukan berarti lambat banget, bukan gitu ya. Sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu bukannya pelan, tapi sesuai dengan kaidah tajwid gitu ya. Kalau bacanya panjang ya dipanjangin, kalau pendek ya jangan dipanjangin gitu ya. Itu namanya tartil gitu ya, sesuai dengan tajwid atau kaidah tajwidnya ya. Paji ulangi lagi ya. Sekarang udah masuk ke ayat ke-6. Nah, di ayat ke-6 ini agak panjang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nah, di sini kalau misalkan kalian masih kebingungan atau masih nggak kuat napasnya, boleh berhentinya di sini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini kihnya panjang ya, famulaqih gitu. Kalau napas kalian tidak kuat. Tapi kalau napasnya kuat, lebih baik dilanjutkan saja satu ayat full gitu ya bacanya. Tapi kalau nggak kuat kayak tadi Paji contohkan, berhenti di ila rabbik. Tarik napas dulu, lanjut lagi. Ila rabbika kadhan famulaqih gitu. Jadi sering Paji ingatkan ya bahwa dalam membaca Al-Qur'an itu tidak boleh yang namanya tarik napas di tengah-tengah ayat. Jadi misalkan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila, itu tidak boleh gitu ya. Walaupun ayatnya sepanjang apapun tidak boleh tarik napas di tengah-tengah ayat. Lalu bagaimana caranya? Solusinya kayak tadi, iftida, berhenti di satu kata, mengulang dari kata sebelumnya gitu ya. Itu namanya solusi untuk supaya nggak tarik napas di tengah-tengah ayat. Jadi Pak napasnya nggak kuat Pak Haji, panjang banget nih ayatnya. Ya tetap aja nggak boleh yang namanya berhenti di tengah-tengah atau tarik napas di tengah-tengah gitu ya. Kalau berhenti harus ngulang dari kata sebelumnya, jangan sampai berhenti misalkan kayak gini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Itu nggak boleh ya, harus diulang dari kata sebelumnya atau beberapa kata sebelumnya kayak gitu.
Ini kita nggak boleh sembarangan berhenti, nggak boleh sembarangan tarik nafas di tengah-tengah ayat, itu nggak boleh gitu ya. Bukan yang nggak boleh sembarangan, memang tidak diperbolehkan berhenti atau tarik nafas di tengah-tengah ayat, karena menurut Pak Haji berhenti atau tarik nafas di tengah-tengah ayat itu sama dengan fatalnya ya, fatalnya sama dengan salah panjang pendek gitu ya, itu fatal salahnya ya, dapat merubah atau merusak arti gitu ya. Dari Pak Haji mungkin itu aja untuk hari ini. Mohon maaf masih belum bisa Google Meet ya, ternyata masih belum terlalu fit banget ini Pak Haji, karena kalau digabungin kan Google Meet-nya kan 3 jam tuh, kelas 1 sama kelas 2, 1 A setengah jam, B setengah jam, C setengah jam, kelas 2 A setengah jam, B setengah jam, C setengah jam, kan jadinya 3 jam gitu. Dan Pak Haji kayaknya masih belum sanggup kalau misalkan harus Google Meet 3 jam gitu. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa mulai Google Meet lagi ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.